Selamat datang di Banten. Ya, memangnya ada apa sih di Banten? Oke, check it out. Di Banten terdapat salah satu bangunan bersejarah, yaitu Keraton Surosoan. Keraton Surosoan adalah sebuah keraton di Banten. Keberadaan keraton dalam suatu kerajaan sangatlah berperan penting. Kenapa? Karena sebagai bangunan inti, yaitu sebagai pusat kerajaan. Pada masa penguasa Banten selanjutnya, bangunan keraton ini ditingkatkan. Bahkan, konon juga melibatkan ahli bangunan asal Belanda, yaitu Hendrik Lucas Cardel, seorang arsitek berkebangsaan Belanda yang memeluk Islam, bergelar Pangeran Wiraguna. Dinding keraton setinggi 2 meter, mengitari area keraton sekitar kurang lebih 3 hektar. Surosoan mirip sebuah benteng Belanda yang kokoh dengan bastion di 4 sudut bangunannya. Pada masa jayanya, Banten juga disebut dengan kota Intan. Jadi, saat ini bangunan di dalam dinding keraton tak ada lagi yang utuh. Hanya menyisakan runtuhan dinding dan pondasi kamar-kamar berbentuk persegi 4 yang jumlahnya puluhan. Keraton Surosoan. Keraton Surosoan itu dibangun pertama kali pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin loh, pada tahun 1552 sampai 1570. Sedangkan benteng yang terbuat dari bata dan karang dibangun oleh Maulana Yusuf pada tahun 1570 sampai 1580. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1672, keraton ini dihancurkan akibat terjadi peperangan dengan Sultan Haji yang dibantu oleh Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan Haji pada tahun 1672 sampai 1678, keraton ini ternyata dibangun kembali di atas puing-puing keraton Sultan Ageng Tirtayasa yang sudah rata dengan tanah. Dan ternyata pendirian keraton ini dikerjakan oleh arsitek asal Belanda yang bernama Hendrik Lucas Cardel pada tahun 1680 sampai 1681. Pada tahun 1808 terjadi kembali perselisihan Sultan Banten dengan Belanda. Pada tahun itu juga Keraton Surosoan dihancurkan oleh Belanda di bawah pimpinan Daendels. Penghancuran tersebut berlangsung hingga tahun 1832. Wah, lama sekali. Dan sebagian material bangunannya diambil untuk membangun bangunan Belanda lainnya. Namun, Keraton Surosoan saat ini telah hancur. Sisa-sisa bangunan yang masih terlihat jelas hanyalah tembok keliling keraton, beserta sebagian sisa-sisa fondasi, lantai, dan sebagian kecil dinding bangunan di dalam keraton. Tembok benteng keraton yang masih tampak itu berukuran 300 kali 100 meter dengan lebar 3-5 meter. Komplek Keraton Surosoan ini letaknya menghadap ke utara dan pintu masuknya terdapat pada sisi utara dan sisi timur. Pada keempat sudut tembok keliling terdapat bagian yang menjorok keluar yang disebut dengan bastion. Pada bagian dalam keempat sudut tersebut terdapat pintu masuk
menuju ruang di dalam tembok. Keraton ini dulunya dikelilingi oleh parit sebagai bagian dari sistem pertahanan. Dan kalian juga harus tahu loh, ternyata di dalam keraton terdapat kolam persegi 4 di tengah keraton, merupakan pemandangan lain yang ada di dalam keraton. Puing itu merupakan bekas kolam Raradenok, pemandian para putri-putri kerajaan. Dan di bagian belakang atau di sisi selatan terlihat pula sisi bangunan berbentuk kolam menempel pada benteng. Dahulu, kolam itu digunakan sebagai pemandian pria-pria kerajaan yang disebut pancuran mas. Air yang dialirkan ke kolam Raradenok dan pancuran mas berasal dari mata air Tasik Ardi, sebuah danau buatan yang berjarak sekitar 2,5 km di sebelah selatan atau tepatnya barat daya keraton. Disalurkan ke keraton dengan menggunakan pipa yang terbuat dari tanah liat. Nah, seperti itulah sejarah Keraton Surasoan beserta isinya. Hanya menyisakan reruntuhannya saja saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami ya. Dan juga masih banyak lagi hal-hal yang ada pada Keraton Surasoan yang tak bisa saya sampaikan. Sampai sini dulu ya. Sampai bertemu kembali. See you next time. Dadah.